Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulullah bil huda wa dinil haq liyunzirahu 'ala dini wa kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pesan pengampu yang saya hormati serta teman-teman sekalian yang bahagia. Perkenalkan, nama saya Fauzi Najimi Arfe dengan NIM 2414. Di sini saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah tafsir, di mana pada kesempatan yang berharga ini saya akan mencoba memaparkan tadabbur dan analisis kontekstual mengenai rangkaian ayat yang menjadi jangkar keimanan sekaligus pengingat yang sangat tegas tentang konsistensi hidup, yaitu dalam surat Ali Imran ayat 84 sampai dengan ayat 87. Melalui video ini kita akan bersama-sama membedah bagaimana Al-Quran memandang hakikat komitmen beragama, menjunjung nilai inklusivitas, risalah para nabi, serta melihat konsekuensi spiritual ketika seorang dengan sengaja membalikan badannya dari kebenaran setelah ia mengetahuinya selama menyimak. Sebelum kita tadabbur ayat ini, alangkah baiknya kita akan membacakan ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. Sadaqallahul azim. Teman-teman sekalian, mari kita awali analisis kepada ayat 84. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah SAW dan tentunya didelegasikan kepada kita selaku umatnya untuk mengikrarkan sebuah pernyataan iman yang sangat luas dan inklusif. Allah berfirman yang artinya, katakanlah Muhammad, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka dan hanya kepadanya kami berserah diri. Secara
tekstual, ayat ini merupakan bukti teologis betapa indahnya konsep keimanan dalam Islam. Kita dididik untuk menghormati dan mengimani seluruh rangkaian sejarah kenabian tanpa ada diskriminasi. Islam tidak mengajarkan kita untuk fanatik buta dengan merendahkan nabi-nabi terdahulu. Sebaliknya, ayat ini mengajarkan cara pandang sejarah yang runtut, bahwa risalah yang dibawa dari zaman Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad SAW adalah satu garis lurus yang sama, yaitu mengajak manusia untuk taslim, berserah diri secara total kepada pencipta semesta alam. Ini adalah simbol dari inklusivitas spiritual dan kedamaian berpikir yang sangat tinggi di dalam Islam. Namun, setelah Allah membentangkan jalan kebenaran yang begitu benderang di ayat 84, Allah memberikan garis batas yang sangat tegas di ayat 85. Barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Jika kebenaran universal tentang berserah diri kepada Allah sudah tegak, maka akal sehat manusia tidak lagi memiliki alasan untuk mencari-cari jalan alternatif yang menuruti hawa nafsu. Lalu, mari kita perhatikan ayat 86 dan 87. Disinilah letak kedalaman psikologis dari surat ini. Allah melemparkan sebuah pertanyaan reflektif. Bagaimana Allah memberikan petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman, dan setelah mereka mengakui bahwa Rasul Muhammad itu benar murni dan bukti-bukti yang nyata telah sampai kepada mereka. Teman-teman, jika kita bedah di dalam ayat 8 ini, sebenarnya tidak sedang membicarakan tentang orang yang sejak awal tidak tahu apa-apa tentang Islam. Ayat ini sedang memotret sebuah fenomena psikologis yang sangat berbahaya. Seseorang yang sudah tahu mana yang benar, sudah merasakan manisnya iman, sudah melihat bukti-bukti kebenaran di depan matanya, namun ia memilih untuk berbalik arah dan berpaling demi mengejar keuntungan duniawi atau karena kesombongan ego. Allah menegaskan bahwa tindakan tersebut adalah sebuah kezaliman kepada diri sendiri, dan di ayat 87 konsekuensinya digambarkan dengan sangat berat. Mereka itu balasannya ialah tertimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Laknat di sini bermakna spiritual yang sangat dalam, yaitu dijauhkan dari rahmat, kasih sayang, dan ketenangan yang batin yang sejati. Sebagai manusia, sebagai mahasiswa, tentu tugas kita bukan sekedar menghafal tafsir, melainkan mengaktualisasikan nilai ayat ini ke dalam ruang hidup kita sehari-hari. Lalu apa relevansi surat Ali Imran ayat 87 ini dengan karakter sebagai pelajar atau mahasiswa? Ayat-ayat ini adalah fondasi terbaik tentang integritas, konsistensi, dan keteguhan. Dalam dunia akademik dan pergaulan kampus hari ini, gempuran ideologi, pragmatisme, dan pergeseran moral itu sangat masif. Banyak di antara kita yang dibesarkan dengan nilai-nilai agama dan adab yang sangat baik. Kita tahu salat itu tiang agama, kita tahu menjaga kehormatan diri itu mulia, kita tahu kejujuran akademis seperti tidak menyentek atau tidak berkomplikasi adalah harga mati. Kita sudah tahu kebenaran itu dan bukti-buktinya sudah nyata bagi kita. Namun, ketika kita masuk ke lingkungan kampus, demi bisa diterima di sebuah circle pergaulan yang dianggap keren atau demi mendapatkan nilai yang instan, kita mulai mengadakan prinsip tersebut. Kita mulai ikut-ikut abai dengan waktu salat, menoleransi kecurangan akademis, dan membenarkan hal-hal yang sebenarnya hati kecil kita menolak. Quran di ayat 86 sangat tepat menampar kita. Bagaimana mungkin kita berharap proses menuntut ilmu kita mendatangkan berkah dan masa depan kita berikan petunjuk Allah kalau kita sendiri sengaja berpaling dari prinsip kebenaran yang sudah kita ketahui. Menjadi intelektual yang cerdas bukan berarti menjadi pribadi yang pelin-pelan dan mudah terbawa arus, karena pelajar yang beriman tercermin dari kemampuannya untuk mengintegrasikan kelulusan ilmu pengetahuan. Seperti luasnya cakupan iman di ayat 84 dengan keteguhan sikap yang tidak bisa dibeli oleh apapun.
Demikianlah pemaparan tafsir dan tadabbur mengenai surat Al-Imran ayat 84 sampai 87 yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang singkat ini dapat menjadi bahan refleksi yang mendalam bagi saya pribadi dan juga bagi teman-teman semua yang menyaksikan video ini, agar kita senantiasa dijaga oleh Allah untuk tetap istiqomah di atas jalur integritas dan kebenaran. Saya Fauzi Najimi Arfe, mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian dalam kesalahan penafsiran. Terima kasih atas perhatian dosa pengampu dan teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.